Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Singaraja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja siang ini. Dan pastinya seperti biasa juga setiap hari Jumat kami akan berbincang dengan narasumber kami yang kebetulan siang hari ini ada sebentar saya akan melirik sedikit bersama dengan Nimade Ayunda Dharma Tirsani MPSI. Om Swastiastu, selamat siang. Iya, selamat siang. Salam sehat selalu nih Mbak. Manggilnya Mbak Ayunda atau Tirsa? Oh, Mbak Tirsa. Oke, terima kasih sudah bisa hadir nih Mbak Tirsa. Ini kita topiknya adalah tentang memahami kebutuhan psikologis anak dengan kanker. Jadi seperti biasa, silakan saya berikan kesempatan untuk Mbak Tirsa menjelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Iya, selamat Hari Kanker Sedunia ya. Oke, Nah, bertepatan dengan hari ini, tanggal 15. tanggal 15, oke. Jadi saya diminta untuk memberikan materi sedikit tentang kebutuhan psikologis pada penderita kanker, terutama pada anak. Kebetulan ya memang kalau melihat dengan kanker itu sendiri kan kalau kita dengar itu tentu saja itu penyakit Sesuatu kronis yang gitu ya, sangat sesuatu yang mengerikan, ya. menakutkan. Orang mendengar kata-kata kanker tuh aduh ini pasti waktu hidupnya nggak lama gitu kan, pasti udah didiagnosa dia akan menghadapi situasi yang sulit gitu kan dengan kondisi penyakit kanker tersebut gitu. Nah di kami juga kanker itu merupakan salah satu terminal illness gitu. Jadi salah satu penyakit yang sudah di taraf kehidupannya itu kadang-kadang setiap orang kalau tidak siap secara psikologis pasti ada keputusasaan gitu kan, ada perasaan tidak terima gitu, ada rasa marah di dalamnya gitu, karena butuh pengobatan yang cukup panjang gitu. Dari segi pengobatannya kan cukup mahal juga mahal, ya. Terus banyak gitu kan, ada kemoterapi dan sebagainya, tergantung dengan tingkat stadium pada kanker tersebut. Nah memang kenapa saya memberikan tentang dukungan psikologis karena tidak hanya dari segi pengobatan secara fisik saja, tentu saja dengan penderita kanker tersebut membutuhkan dukungan psikologis. Oke. Nah, terutama dari orang sekitarnya. Orang tua gitu ya, terus saudara-saudara terdekatnya gitu, saudara kandung maupun keluarga-keluarga besar. Karena ketika kita mendapatkan dukungan psikologis yang cukup besar, maka anak ini biasanya lebih berdaya gitu. Anak ini punya semangat, keyakinan, semangat bahwa saya bisa lebih baik gitu dari diagnosa yang diberikan oleh dokter tersebut gitu. Banyak anak mungkin kadang-kadang suka nggak paham ya kanker itu apa gitu. Jadi itu tugas orang tua juga untuk menjelaskan kanker apa yang dialami oleh anak gitu. Supaya anak juga memahami apa sih yang harus dilakukan gitu untuk bisa menghadapi penyakit ini gitu kan. Memang tugas orang tua adalah kebutuhan psikologis anak ini harus terpenuhi dengan cara apa?
orang tuanya melakukan pendekatan secara psikologis, komunikasi lebih hangat. Anak ini pasti punya pandangan negatif tentang dirinya, terutama bagaimana dia akan menghadapi ke depannya ini akan seperti apa. Apalagi kalau kankernya cukup udah stadium yang meningkat gitu, yang harus melakukan operasi dan sebagainya. Beberapa kasus yang saya lihat terkait dengan kondisi kanker, terutama ketika dia harus kehilangan anggota tubuhnya, contoh seperti itu ya, misalnya amputasi gitu ya, harus diamputasi, maka ada kondisi dirinya yang pasti putus asa gitu. Bahkan untuk interaksi dengan orang lain tuh tidak mau sama sekali gitu. Jadi menutup diri ya, menutup diri, dia tidak mau menunjukkan diri dia yang dulunya mungkin ceria. Setelah menghadapi situasi dengan penyakit kanker ini, dia cenderung untuk tidak mau melakukan interaksi apapun, dan bahkan kalau bisa dia diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Jadi ini sudah indikasi ke depresi kan, indikasi keputusasaan ya. Ya memang tidak mudah untuk menghadapi dengan kondisi anak dengan penderita kanker, karena mereka punya gejolak emosi yang berbeda. Gejolak emosi ini biasanya bisa jadi yaitu tadi rasa marah, rasa tidak terima, kenapa kok saya yang menghadapi ini gitu, karena dia tidak tahu harus seperti apa. Lalu bisa jadi juga dia kehilangan harapan, aku mungkin tidak akan bisa hidup panjang seperti itu, aku mungkin tidak akan bisa sekolah lagi dan sebagainya. Lalu ada rasa takut. Jadi rasa takut itu karena dia tidak punya pemahaman yang jelas tentang penyakit kanker ini, tentu saja dia akan ada muncul perasaan yang ini harus ngapain, terus saya nanti kalau harus operasi akan seperti apa, kalau saya kemo akan seperti apa gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang anak ini tidak tahu harus seperti apa. Maka itulah tugasnya sebagai tenaga kesehatan, terutama dokter, perlu untuk menjelaskan apa sih yang harus dipersiapkan ketika menghadapi kemoterapi. Orang tuanya juga harus siap secara mental gitu ya, karena orang tua pemokok utama nih untuk memberikan dukungan secara psikologis terhadap anaknya. Apabila orang tuanya juga di fase yang depres gitu ya, karena ketidakterimaan anaknya menghadapi didiagnosa kanker, tentu saja akan mempengaruhi psikologis anak gitu. Jadi anaknya akan mengikuti untuk merasa tidak percaya diri, merasa ketakutan yang berlebihan, merasa putus asa dan sebagainya. Maka orang tuanya harus lebih siap dibandingkan si anak. Jadi anaknya disiapkan dari komunikasi orang tua. Jadi orang tuanya membantu si anak untuk bisa memahami akan menghadapi situasi yang seperti apa pada saat pengobatan tersebut. Karena memang prosesnya lama ya, tadi sudah dikatakan ya. Iya, betul. Sangat lama hitungannya. Lama. Kalau misalnya untuk ke kans yang lebih baik lagi, Mbak Tris bisa nggak? Tirsa bisa nggak itu kira-kira? Saya kalau kita sudah maksudnya optimis yang pertama kan hitungannya untuk apa yang dialami atau sebagai penderita itu kan. Tapi kalau kita misalnya ternyata dari pihak, ya kembali lagi ya, kita kan dukungan yang utama sebenarnya kan keluarga tadi disampaikan. Tapi di zaman sekarang, mohon maaf, di zaman era sosial media, mungkin kalau sang ibu atau keluarganya memberikan kisah-kisah yang entah itu sebenarnya fakta, tapi tanggapan dari netizen ya sebutannya, pasti ada aja yang memojokkan. Pasti, nah, seperti apa seharusnya kita menanggapi hal seperti itu? Jadi kan kalau penilaian itu kita kan nggak bisa kita tidak bisa kontrol gitu ya. Jadi kita mau nggak mau, suka tidak suka, pasti aja ada yang memberikan penilaian negatif. Tetapi orang tuanya mesti punya pemahaman yang matang tentang penyakit kanker tersebut yang diderita oleh anak, karena kanker itu kan banyak macamnya. Dan mereka harus punya pemahaman yang betul tentang stadium 1, 2 sampai ke yang terakhir gitu ya. Supaya mereka punya keyakinan juga bahwa anak saya ini optimis nih, bisa lebih baik nih gitu. Lebih baik artinya apa?
kondisi akan lebih stabil Oke. gitu. Karena dikatakan sembuh juga kita butuh, kadang dokter butuh beberapa kali ini ya pemeriksaan untuk bisa dinyatakan betul-betul bersih gitu kan. Nah tapi yang paling penting adalah di kondisi yang lebih stabil gitu. Anaknya bisa menerima di fase bisa mau mengikuti pengobatan, karena banyak ketika mengalami kondisi kanker tersebut mereka menolak gitu. Jadi karena terutama di fase remaja ya, kalau anak-anak mungkin karena ketidaktahuan itu benar, dan jadi kadang pasrah ya, jadi kayak mau diminta untuk kemo dan apa tuh ya gitu. Tetapi ada juga anak yang ketika disuruh minum obat terus kan capek gitu kan ya, terus ada penolakan. Terus ketika didatangi oleh teman-temannya ada penolakan gitu kan. Nah jadi itu yang dipersiapkan adalah di sana. Jadi orang tua harus mempersiapkan diri untuk bisa memahami gejala anaknya ini seperti apa, emosi apa yang muncul pada anaknya, apakah marah, apakah sedih yang lebih dominan. Lalu ketika ada orang mengcounter dengan penilaian negatif, apa nih yang orang tuanya mesti bisa pahami. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya, bahwa yang dikatakan orang tuh betul gitu. Jadi harus untuk usia anak berapa nih? Karena kan ada juga yang anak mungkin sangat di bawah umur, maksudnya kayak 0 sampai 1 tahun yang belum bisa bicara nih untuk menceritakan apa sebenarnya yang dirasakan oleh sang anak. Iya, dukungan sosial itu kan tidak harus dengan bentuk komunikasi saja. Jadi siap. Ketika anak itu di fase belum bisa bicara atau komunikasi, dia kan bisa merasakan juga ya. Jadi kita bisa dengan sentuhan physical touching. Jadi kita sentuh, terus ayo deh coba ya gitu. Jadi kita pegang dia, kasih dia untuk keyakinan bahwa dia akan bisa menghadapi situasi tersebut gitu. Dia akan menghadapi, ayo misalnya harus kemoterapi, masuk dulu ya ke ruangan ini gitu. Jadi memang tidak mudah, tapi ketika kita melakukan dengan yakin gitu ya, orang tuanya ya, untuk memberikan dukungan psikologis tersebut, terus memberikan sentuhan-sentuhan yang hangat gitu ya, maka anak ini pasti ada rasa bahwa ya oke, aku mau coba gitu. Aku akan melakukan hal yang mamah dan papahku minta gitu. Jadi dia juga bisa merasakan bahwa saya yakin bisa melewati ini gitu. Baik, kalau dalam kasus selama ini yang ditangani oleh Mbak Tirsa untuk anak-anak penderita kanker seperti apa? Jujur aja kalau di pengalaman saya kemarin itu lebih banyak waktu itu di Sanglah ya, untuk menangani psikologis dengan penderita kanker. Kalau di rumah sakit umum kebetulan kami belum menjadi tim untuk palliative care gitu ya, dalam hal penanganan terutama pada kanker. Tapi pada saat saya bertugas di Sanglah beberapa bulan saja, itu merupakan hal yang buat saya sih ternyata ya memang sangat down sekali gitu kondisi anak-anak yang penderita kanker. Jadi benar-benar yang sama sekali nggak mau membuka mata sedikit pun ketika dia di fase yang sangat dia di fase yang kayak tidak terima dengan kondisi dia yang kanker tersebut. Jadi dia itu ketika saya datang gitu ya, nggak mau sama sekali kontak. Jadi saya melakukan prosesnya relaksasi touching gitu ya, untuk bisa membantu si anak ini merasa lebih nyaman gitu, supaya biasanya sih persiapan untuk kemo sih saya dihadirkan ketika saat jadi psikolog itu karena memang kemo itu sangat, mohon maaf ya kalau kita dengar kan kabar-kabarnya menyakitkan lah, ada fase dan sakitnya, dan ada yang lain-lainnya yang mungkin kita juga nggak mau efek jadi kita juga nggak mau terlalu gamblang, karena memang kita fokusnya ke pendekatan untuk anak-anak dulu ya, karena memang karena memang saya pun yang maksudnya kita sebagai seorang ibu misalnya kalau udah bicara soal anak-anak pasti kita bawaannya nggak tega yang seperti itu. Walaupun kita pun sebagai orang tua nantinya kan mohon maaf orang tua yang memiliki anak-anak istimewa seperti itu juga sama
sama sebenarnya keadaannya juga mungkin sama-sama down gitu kan. Betul. Tapi ketika kita yang lebih dewasa harus lebih kuat daripada anak-anak, Betul, disitulah harus kita betul. tunjukkan. Makanya memang dukungan psikologis ini kan tidak hanya dari orang tua saja. Betul, Jadi ya. keluarga besar tuh mesti bisa membantu si orang tua anak ini untuk bisa lebih yakin bahwa dia bisa melewati ini gitu. Jadi orang tua juga butuh dukungan Iya psikologis sebenarnya gitu ya, kan saling ya kita saling berpegangan tangan dalam Iya. arti kata ya, tujuannya untuk apa nih kita nih? Iya. Intinya adalah kesembuhan yang lebih baik, bukannya kita mau sembuh secara total juga astungkare misalnya kan, kalau memang Tuhan mengizinkan Betul. sampai kanker itu tidak ada, itu sangat mengizatkan. Tapi kalau kita kan tujuannya nih menghadapinya, menjalaninya dan menerimanya. Betul, seperti itu ya. betul. Oke. Jadi kalau kemarin itu emang kasusnya seperti itu ternyata. Iya, jadi dia nggak mau kontak. Jadi ya ketika yang saya lakukan ya lebih ke pendekatan ini ya, touching ya, untuk emosinya supaya lebih stabil aja. Oke. Jadi anak ini supaya bisa mau untuk kontak aja, untuk buka mata, melihat bahwa menerima gitu ya. Ketika kita melihat kan kita melihat anggota tubuh kita lengkap nggak sih gitu kan. Oke. Ketika kita sudah kehilangan salah satu fisik kita kan pasti ada perasaan depresi gitu kan, perasaan sedih yang mendalam, perasaan yang mungkin ya nggak bisa dijelaskan lah oleh si penderita tersebut. Jadi itu saya pahami bahwa dia mungkin belum bisa menerima di fase itu gitu. Jadi touching itu tujuannya supaya si anak dengan kanker ini bisa memahami, bisa merasakan bahwa ini loh saya masih diberikan nafas walaupun fisik saya itu udah nggak sebaik Sebelumnya misalnya. Oke. Tapi emang rata-rata kalau seseorang yang terdeteksi, mohon maaf, kanker tersebut, awalnya itu memang apakah baru ada kasus baru lahir udah terdeteksi, atau mungkin beberapa tahun kemudian, itu seperti apa Mbak Tirsa? Kalau deteksi kankernya sih biasanya ada keluhan dulu ya. Awalnya, gitu oke. kan. Berarti nggak oke. Jadi biarpun waktu lahir pun kalau memang ada keluhan, kita akan tahu. Ada pemeriksaan. pemeriksaan. Oke, baik. Gitu. Baik pendengar, itu baru awalnya saja, dan kami masih akan membahas topik di dialog Singaraja siang ini bersama dengan RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu bersama dengan Nimade Ayunda Dharma Tirsani atau Mbak Tirsa, dengan topik memahami kebutuhan psikologis anak dengan kanker. Seperti biasa kami akan mengajak Anda juga mungkin ingin sharing sama-sama dengan Mbak Tirsa, silakan. Kita akan sama-sama membahasnya, mungkin sama-sama memberikan ketenangan juga ya, walaupun nggak seberapa yang mungkin bisa dilakukan oleh kami di sini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Kreativitas anak merupakan kemampuan mengembangkan imajinasi anak. Program Idola Anak, Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi.
Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih bersama dengan Nimade Ayunda Dharma Tirsani atau Mbak Tirsa ya, untuk siang hari ini, yaitu dengan topik memahami kebutuhan psikologis anak dengan kanker. Tadi kan sudah disampaikan juga sama Mbak Tirsa nih bahwa pendampingan anak penderita kanker seperti itu ternyata juga orang tua juga harus mendapatkan penanganan juga hitungannya ya untuk mental health dan juga lain-lainnya. Nah kalau tadi kan topik kita memahami kebutuhan. Sebenarnya untuk memahami kebutuhan psikologis anak itu emang selain touching pendekatan tadi tuh apa lagi nih Mbak? Jadi lebih ke dukungan emosi sih, Oke. dukungan emosi. Terus kalau untuk kalau ke anak ya, kebutuhan emosi tadi. Lalu apa saja orang tua harus paham nih. Keinginan anaknya itu sampai mana gitu. Ada komunikasi yang mendalam gitu terhadap anak tentang kebutuhan yang dia inginkan sampai mana gitu. Artinya ada beberapa proses aktivitas atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk bisa si anak ini lebih merasa berdaya. Jadi kalau misalkan ada nih penderita kanker usianya SD gitu Misalnya ditahan dulu. Ada telepon boleh? Oke. Mumpung ada yang sharing siang ini langsung sapa saja. Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bu Made. Nggih, Bu Made niki dengan psikologi Rumah Sakit Umum yaitu Mbak Nimade Ayunda Dharma Tirsani atau Mbak Tirsa. Topiknya adalah memahami kebutuhan psikologis anak dengan kanker. Bu Made mau bertanya napi niki? Tentang dipetakan. Nggih. Sedikit aja sharing. Oh, sharing boleh. Jadi memberikan dampak psikologisnya. Oh, nggih, suksema Bu Made. Nggih, suksema. Yang udah hampureun ya. Jadi yang juga punya anak bukan kanker sih, tapi udah hampir 20 tahun. Itu yang sudah sampai meninggal, tapi bukan kanker. Ada sakit lain ya. Tapi masih anak-anak yang juga baru bingung. Ampuran. Aduh, kalau sudah ada anak sakit luar biasa ya, luar biasa sedih dan panik dan lain sebagainya. Yang sampai sekarang juga masih trauma gitu. Nah, jadi begitu nanti untuk dukungan psikologis yang menurut yang gini, ini yang juga sedih senderitanya juga terusan ya. Yang nomor 2 juga agak sakit-sakitan kan. Tapi Mas Tungkari sekarang udah lancar sih, udah bisa kerja, udah bisa, tapi tidak sih kanker tidak, tapi ada sakitnya gitu. Tapi yang gini, doa yang utama. Doa dulu. Doa itu secara psikologisnya kita orang tua yang lunas gitu. Berdoa terus menerus ya, tanpa henti gitu. Pokoknya apapun itu doa itu kita lakukan ya. Itu untuk dampak psikologisnya. Kemudian yang kedua baru kita saran pelan-pelan ya. Begini nak gitu ya. Terus yang berikan, jadi kita ada cari yang di rumah tuh ada WA keluarga ya. Di sana yang dia kerja atau apa kita melakukan, terus kita berikan kalau dia bawa HP misalnya, terus kita berikan semangat gitu, semangat gitu nih. Terus kita doakan pokoknya perhatian. Nah, itu perhatian yang sangat utama dan doa kita orang tuanya. Itu yang menurut yang sekarang ya anak yang semoga aja begini terus sembuh. Hari sudah bermacam-macam juga sudah kembali sudah. Nah sekarang hanya doa saja. Baik. Semoga gitu sih untuk dukungan psikologis dari yang itu saran aja. Suksema mawali Ibu Made, kita sharing sama-sama Om santai Om, karena memang kekuatan doa kembali lagi ya. Tuhan yang akan memberikan mukjizat jika seperti apanya, dan Tuhan juga yang punya kuasa untuk seperti apanya. Tapi Ibu Made mohon maaf, kami turut ikut sedih yang pengalaman yang juga topik kali ini bisa mengingatkan Ibu Made dengan apa yang pernah dialaminya. Semoga yang putra-putrinya yang selanjutnya nih yang masih ada tetap selalu sehat dan bisa membahagiakan Ibu kelak nantinya. Nggih. Ampura, nanti kita bahas lagi, kita akan sapa kembali penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat siang. Selamat siang Mbak Irna. Selamat siang Pak Armade. Apa kabar hari ini?
Beci. Ini dengan Asmara. dokter siapa? Dengan Mbak Tirsa, Mbak seorang Tirsa, Pak. psikologi. Psikolog, Mbak. Ya ini kan saya mau nanya Mbak Tirsa. Oke. Siapa Mbak? Tirsa. Tirsa. Nggih. Ini gini Mbak Tirsa. Iya, Nah Pak. ini kan sekarang kan bagaimana cara mengembalikan psikologis anak yang kanker. Itu kan kita memberi ini motivasi. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau saya 5 tahun ini saya sudah tidak melihat gara-gara sesuatu. Terus jadi bagaimana kalau kebalikannya sekarang, bagaimana orang yang sakit biar bisa memberi semangat kepada orang-orang di sekitar. Ini kemantan Mbak Tirsa Iya, sama Bapak. Mbak Erna. Terima kasih Sukses Mawali, luar biasa loh Pak Armade ya. Intinya adalah ketika ada seseorang yang sakit, gantian dong, boleh dong memberikan motivasi atau semangat untuk yang sehat. Istilahnya yang menjaga mereka gitu kan hitungannya. Itu juga wah luar biasa ya hitungannya ya. Baik, sudah 2 ada penelpon, mungkin ditanggapi terlebih dahulu untuk Mbak Tirsa, Ibu Made. Seperti Made, apa iya, ya? Betul kata Bu Made tadi. Jadi Iya. mungkin tidak hanya penderita kanker saja yang membutuhkan dukungan psikologis, ya kan? Jadi ada penderita lain yang mungkin ketika si anak ini dengan penyakit yang kronis gitu ya, sangat membutuhkan beberapa dukungan-dukungan. Salah satunya dukungan psikologis. Yang kedua adalah pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual yang tadi disebutkan oleh Bu Made adalah berdoa. Dan itu dilakukan oleh si ibunya langsung atau orang tuanya langsung untuk mendoakan si anak gitu kan. Tetapi boleh juga kalau anaknya sudah bisa untuk berkata-kata untuk berdoa bersama gitu, untuk menenangkan bersama antara anak dengan orang tuanya, untuk bisa sama-sama menerima di situasi tersebut, sama-sama bisa menghadapi situasi itu. Walaupun anaknya mengalami kanker, tapi orang tua juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak kan gitu. Jadi pendekatan spiritual ini bisa membantu untuk sama-sama bisa menghadapi ini dengan lebih tenang gitu kan. Nah, pendekatan psikologis yang Bu Made katakan tadi adalah perhatian. Nah, itu salah satunya ya. Jadi pendekatan psikologis yang kita harus pahami adalah bentuk perhatian, kasih sayang, bagaimana kita menyentuh dia tadi saya bilang. Karena bentuk kasih sayang itu sebenarnya banyak orang tua yang tidak paham, banyak orang yang menanggapi bahwa saya sudah sayang kok sama anak saya dengan cara saya sudah memberikan fasilitas A, B, C, padahal fase kebutuhan akan kasih sayang tersebut tidak hanya di fase material, tapi fase di mana dia bisa memahami kondisi anak, bisa ikut merasakan apa yang anak rasakan. Nah, itu bisa disebut dengan empati. Jadi kita ikut merasakan atau ikut memahami perasaan yang dialami oleh anak itu. Ketika anaknya nggak mau atau anaknya menolak untuk mengikuti proses pengobatan misalnya. Nah, ibunya mungkin atau orang tuanya mencoba untuk memahami dulu, untuk bisa mengerti apa sih yang membuat dia untuk tidak mau. Tapi berikan dia untuk pemahaman lebih lagi, karena itu bagian dari pengobatan supaya dia bisa lebih baik, bisa lebih optimal kondisi kesehatannya. Itu jadi pendekatannya lebih menerima dulu orang tuanya ketika anak menolak, tapi setelah itu coba untuk pendekatan yang lain harus masuk. Jadi jangan sampai ketika anak nggak mau terus kita paksa gitu, harus ikut kemo, harus ini. Atau nggak malah menyalahkan anak, jangan kayak gitu dong ibu dong, kayak misalnya seperti itu, malah bikin down gitu kan. Itu akan membuat anak semakin stres, merasa depresi dan karena stres dan depres akan ada penurunan kondisi fisik kesehatannya gitu. Itu sangat pengaruh sekali memang ya, sangat berpengaruh sekali. Jangankan pada anak dengan kondisi kanker kan, kita aja yang sehat misalnya stres, itu akan berpengaruh. Ditambah lagi ada tekanan, tambah cepet jatuhnya gitu kan, seperti itu. Baik, terus kalau Pak Armade sendiri gimana nih? Pak Armade tadi kan mau memberikan ini ya,
dukungan gitu sebagai gantian, bapak yang lagi sakit gitu kan ya. Wah sangat bagus banget Pak. Kadang-kadang kita yang sedang sakit aja jarang suka gitu lupa. jarang untuk melakukan ini Pak, karena kita sudah fokus dengan penyakit kita sendiri. Tapi ketika bapak punya keinginan yang lebih, bahwa bapak mau memberikan support gitu ya untuk yang sehat gitu ya, dengan bapak ini loh, coba lihat bapak yang kondisi sakit pun masih bisa memberikan dukungan yang positif untuk orang lain, itu hal yang sangat luar biasa Pak. Jadi bapak pun sudah terlihat punya keyakinan yang positif tentang dirinya, bahwa ketika dirinya tidak mampu melihat pun masih bisa berdaya gitu kan. Jadi yang sehat-sehat ayo lebih yakin bahwa harus lebih semangat dan lebih berdaya dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin saat ini lagi di fase yang sulit. Gitu. Baik. Jadi intinya adalah untuk Ibu Made, doa dan perhatian itu memang Ibu yang lakukan tuh memang luar biasa sekali demi kebaikan dan kesembuhan anak, walaupun akhirnya Tuhan berkata lain misalnya gitu. Dan juga untuk Pak Armade, salam sehat selalu. Nah, kita kembali lagi ke topik kita kali ini, yaitu tentang memahami kebutuhan psikologis anak dengan kanker. Ini kan tadi sudah dikatakan juga bahwa berulang-ulang kali ya disampaikan bahwa kekuatan dari keluarga, orang terdekat itu memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau saya cepet anggap deh kita dapat nonton lah ya, nonton di drakor, ada terapi yang antar sesama penderita itu kumpul bareng bersama dengan psikolog atau dokternya, didampingi, saling bercerita. Apa nih? Itu ada nggak di sini? Betul. Di sini belum sih. Oh belum kalau di sini. Tapi kalau menurut Mbak Tirsa, sebenarnya itu emang harus diterapkan juga nggak sih di Indonesia? Kalau di rumah sakit memang belum ya untuk fokus group discussion. Tetapi ketika mereka ikut salah satu yayasan anak kanker, mereka punya itu. Mereka punya waktu di mana mereka sama-sama diskusi, sama-sama untuk bisa merasakan, men-sharingkan. Ini loh aku kemarin waktu kemo tuh rasanya seperti ini. Jadi mempersiapkan anak-anak yang mau kemo nih gitu, supaya dia yakin nih bisa melewati itu. Jadi itu hal yang sangat penting. Begitu juga pada orang tuanya, mereka punya grup untuk bisa saling sharing support. Tentang sharing dan support tentang kondisi anaknya yang sama-sama penderita kanker. Jadi itu bagus banget sih untuk bisa membantu orang tua maupun si anak si penderita kanker tersebut untuk bisa lebih berdaya, untuk bisa lebih yakin, oh yang itu udah stadium 4 aja bisa semangat, melewati bisa, ini fasenya fase di kehidupan 2 tahun 3 tahun ke depan seperti itu. Mereka masih bisa melakukan aktivitas sederhana seperti itu. Jadi banyak proses aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh si penderita kanker tersebut pada anak. Nah kalau anak ini kan batasan usianya kan di bawah usia 18 tahun ya kan? 18 tahun berarti remaja pun masih termasuk anak ya. Jadi fase anak dan remaja ini ketika mengalami kanker tentu saja punya terapi khusus gitu secara psikologis, tetapi mungkin saja bisa dilakukan, bisa tidak, karena ada yang juga tidak melakukan itu gitu. Kalau beberapa penelitian yang saya lihat bahwa ada proses-proses terapi yang bisa dilakukan, yaitu salah satunya adalah art terapi, ada pet terapi, ada musik terapi. Jadi 3 bentuk terapi ini bisa di-combine, bisa dilakukan pada si anak yang mengalami kanker, tujuannya untuk bisa ada kualitas hidup yang lebih baik. Ya. Jadi proses terapi art ini adalah misalnya anak ini dibebaskan untuk melukis apa saja yang dia mau. Dengan warna apapun saja terserah yang dia ya. mau. Ya. Kita akan bisa lihat, detect untuk apa sih warna-warna yang muncul pada si anak gitu. Nah itu bisa akan kelihatan apakah lebih banyak ke gelap atau ke terang gitu. Nah itu akan jadi bisa terlihat ya, bisa memahami bahwa perasaan dia saat ini lagi misalnya happy buram apalagi sangat sedih ya gitu. Nah ketika dia menunjukkan kesedihan, dia akan memunculkan sesuatu hal yang abstrak yang warnanya cenderung ke gelap seperti itu.
terus kalau misalkan musik terapi, kalau anak-anak suka musik itu bisa menjadi salah satu faktor untuk bisa lebih berdaya lagi, lebih semangat lebih juga. semangat, ya, bisa memahami bentuk musik, dia bisa untuk misalnya membuat satu musik yang dia mau, seperti itu. Memang butuh guru khusus sih untuk bisa membantu dalam proses tersebut, tapi psikolog masuk di dalam terapi tersebut gitu, untuk bisa membantu ini loh, lagu yang kamu buat seperti ini, terus memahami nada-nada konsep lagunya seperti itu. Terus di dalam musik juga kita bisa masukkan bahwa ada terapi bersyukur di dalamnya, bahwa sampai saat ini kamu masih bisa bernafas loh gitu, kamu masih bisa merasakan perasaan kamu yang lebih dalam. Mungkin tubuh kamu sudah tidak sesempurna kemarin, tetapi kamu masih bisa berjalan, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti itu. Jadi gitu. Lalu ada terapi PET. PET ini itu anak bisa komunikasi gitu dengan hewan peliharaannya. Oh iya. Jadi dia memelihara satu hewan gitu untuk bisa dia memberikan makanan seperti itu, terus dia ngajak ngobrol si peliharaannya hewan ini. Kan kalau misalnya terutama anjing dan kucingnya itu menjadi salah satu yang membantu ya. Pilihan, jangan ular ya. Iya, jangan ular. Jadi emang hewannya pun dipilih gitu. Gak semua hewan bisa dijadikan. Jadi anjing, kucing itu bisa jadi terapi khusus pada anak. Iya. Karena yang saya juga dapat saksikan ini terinspirasi dari kisah nyata juga. Saya dapat nonton di sebuah film ya, ketika ada seseorang anak terkena penyakit kanker, tapi dengan bantuan peliharaannya yaitu seekor anjing, dia ada motivasi untuk jadi semangat hidup, dan akhirnya benar-benar bisa menjalani terapi-terapi yang memang walaupun memang orang tuanya juga perhatian, tapi ternyata dengan adanya peliharaannya tersebut dia punya motivasi bahwa itu judulnya saya lupa ya, tapi emang itu saya dapat nonton, jadi ikut terharu biru juga karena setelah melewati semua itu, yang dia berikan ucapan terima kasih nggak cuma keluarga terdekat dan orang tuanya, tapi juga peliharaannya, karena merasa bahwa dia ada andil dalam kesembuhannya. Itu luar biasa sekali ya berarti ya. Kadang-kadang kalau kita yang nggak terlalu suka sama hewan nih, apa sih emang bisa fungsinya ya apa gitu. sih? Saya adalah orang yang salah satunya tidak terlalu suka hewan sebenarnya. Oke. Tapi saya belajar untuk bisa memahami orang yang suka hewan peliharaan khusus, yang cinta kayak kucing, anjing gitu. Saya coba mengobservasi gitu ya, apa sih yang sering diomongkan gitu. Respon anjingnya dan kucingnya seperti apa? Ternyata mereka punya respon yang yang ada unik keterikatan gitu. juga. Jadi Kan mereka gitu bisa ya. memberikan respon, kalau aku nggak suka ya aku tahu harus merespon apa ke manusia gitu ya. Terus manusia tuh ngerti gitu loh, si anjing dan kucing ini meresponnya tuh nggak nyaman gitu. Dan kalau misalkan si anak ini mungkin tidak ada di situ, dia akan mencari-cari juga gitu. Ini yang biasa ngasih aku makan mana ya, kok nggak ada gitu. Nah ketika pulang justru anjing ini merespon bahwa aku happy loh kamu ada di sini gitu kan. Jadi itu menjadi salah satu, ketika anak ini suka dengan hewan peliharaan, justru ini menjadi bisa membantu anak ini bisa lebih berdaya, anak ini bisa merasa lebih ada yang memahami dia gitu. Kadang-kadang orang tua juga tidak bisa memahami sedalam hewan ini memahami si anak ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua suka masih ada penilaian. Dan ada egonya juga sih masih kan, karena mungkin capek, karena mungkin istilahnya kan ada yang nyari rezeki dulu, nyari biaya atau nyari uang, bekerja dulu hitungannya kan. Belum lagi yang begadang atau menghabiskan waktu benar-benar di rumah sakit. Jadi belum lagi mikirin mungkin di rumah ada adik-adik apa atau enggak kerjaan lain yang memang sebenarnya ditinggalkan hanya untuk fokus di sini. Jadi yang nggak menyalahkan juga, tapi setidaknya apa ya hitungannya, kembali lagi ya, kekuatan itu yang memang kita harus dapatkan juga dari diri sendiri dan juga ya kan ya seperti itu loh misalnya. Jadi kan orang tua mesti belajar juga untuk bisa memahami lebih dalam. Kadang-kadang suka menilai kayak gini, ayo deh masa gini aja kamu nggak mau, masa gini aja kamu nggak mau, itu menjadi statement yang membuat anak lagi drop lagi. Jadi simple jangan ya kata-katanya, tapi itu dalam. Tapi dalam artinya ya dalam buat mereka anak. ya. Jadi, sedangkan hewan tidak pernah mengatakan itu. Iya. Menerima aja gitu kan. Justru dia akan memberikan semangat kepada anak ini gitu. Ayo kita main bareng, ayo kita melakukan interaksi bareng gitu. Jadi
makanya itu menjadi salah satu terapi. Terapi, betul. Baik, pendengar luar biasa ya untuk siang ini, dan kami akan segera kembali lagi masih di Dialog Singaraja siang ini, Klinik Angkasa bersama dengan RSUD Kabupaten Buleleng. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi. Besti, aku bawa kue nih, kamu mau nggak? Enggak deh, kamu makan aja, makasih. Oke deh. Loh, kok sampah bekas makananmu dibuang sembarangan sih? Ah, udahlah, biarin aja, nanti juga ada petugas kebersihan yang bakal bersihin. Tapi kan setidaknya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan ini dan juga meringankan sedikit pekerjaan petugas kebersihan yang ada di sini. Iya deh, ini aku ambil sampahnya. Makasih ya Besti udah ngingetin aku. Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yuk jaga kebersihan di lingkunganmu demi kesehatan bersama. Program siaran pendidikan sebagai fungsi menambah pengetahuan dan berpengaruh terhadap masa depan. Kami hadirkan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.30 hingga 20 WITA hanya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik pendengar, kita masih ada waktu 5 menit lagi nih, nggak terasa ya Mbak Tirsa. Luar biasa untuk obrolan kita juga siang ini. Semoga juga mendapatkan pemahaman, pengalaman, berbagi pengalaman, dan juga pastinya diberikan kekuatan untuk siapapun di luar sana yang mungkin sedang mengalami seperti apa yang menjadi topik kita kali ini. Nah, sebenarnya untuk Mbak Tirsa sendiri nih, yang harus jadi catatan penting untuk orang tua, orang terdekat atau keluarga kepada pendampingan anak penderita kanker ini seperti apa, harapannya seperti apa, sekaligus sebagai closing statement. Silakan. Baik, Mbak. Yang paling penting adalah kembali lagi persiapan diri, kematangan emosi. Jadi ketika kita menghadapi anak dengan diagnosa tersebut gitu ya, di awal-awal kita harus bisa menyiapkan diri. Kalau misalkan belum siap, orang tuanya mesti mencari profesional untuk bisa membantu menyiapkan kematangan emosinya supaya tidak terimbas pada si anak gitu. Jangan sampai ketika kita sedih atau kita merasa putus asa, terus anak ini bisa menangkap sinyal tersebut gitu, bisa menangkap hal tersebut sehingga membuat si anak semakin down gitu, semakin tidak berdaya. Jadi yang paling penting adalah kesiapan emosi dari orang tua, kesiapan komunikasi yang hangat terhadap orang tua ke anaknya, lalu dukungan psikologisnya lebih dalam lagi terkait apa perhatiannya, kasih sayangnya. Pahami dulu anaknya. Kalau misalkan dia komplain atau menunjukkan ketidakinginannya terhadap hal-hal tertentu, dipahami dulu. Jangan cepat-cepat direspon gitu ya. Kadang-kadang kita meresponnya suka emosi. Jadi kita pahami dulu apa yang anak inginkan, coba kita cerna dulu. Coba kita bisa pahami sebagai anak tersebut bahwa dia di fase yang sangat nggak ada yang mau seperti itu gitu. Jadi dia sangat di fase yang mungkin nggak tahu harus ngapain. Dia juga bingung menghadapi situasi tersebut. Dia juga merasakan sakit yang luar biasa, juga mungkin kita nggak tahu rasanya kan gitu. Jadi lebih memahami lebih dalam lagi untuk persiapan psikologisnya. Jadi orang tuanya harus punya persiapan psikologis yang jauh-jauh lebih matang supaya si anak ini bisa lebih tenang menghadapinya, anak bisa menerima fase dengan diagnosa kanker tersebut,
sehingga anak juga bisa lebih berdaya, kualitas hidup anak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi itu, jadi yang paling penting adalah kematangan diri lebih, supaya bisa anak ini bisa lebih bisa menghadapi perjalanan ke depan yang panjang ini bisa lebih positif gitu. Jadi seperti itu. Jadi closing statementnya buat saya, yakinlah bahwa anak dengan penderita kanker juga pasti punya kehidupan yang jauh lebih baik ketika mau mengikuti proses dengan lebih positif gitu. Jadi harus yakin mereka punya kemampuan yang baik, anak juga punya keyakinan bahwa mereka pasti bisa di situasi yang jauh lebih baik walaupun memang di fase yang masih pengobatan gitu. Jadi harus yakin dengan hal-hal yang positif. Baik. Luar biasa. Terima kasih Mbak Tirsa untuk waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Semoga bisa menginspirasi juga buat semua yang lagi mendengarkan, bahwa banyak-banyak bersyukur juga yang harus kita lakukan ya Mbak Tirsa ya, untuk apapun yang sedang terjadi. Baik pendengar, terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon kami di 0362 24644, dan acara siang ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Dulu, teman-teman selalu dekat denganku. Namun, semua berubah ketika aku mengidap